Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Handayani, UPBJJ Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem. Dalam hal ini adalah ekosistem darat. Sebelum kita membahas ekosistem, kita perlu tahu apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup yang tak pernah terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik, yaitu produsen, konsumen, dan komposer, serta komponen abiotik terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Adapun cara pembentukan ekosistem terbagi atas dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ialah ekosistem yang terbentuk dan berkembang secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun alat dan bahan yang digunakan, pertama, lembar pengamatan, kedua, alat tulis, ketiga, aplikasi barometer, keempat, lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotiknya beserta kondisinya yang ada di dalam hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama, tumbuhan kunyit. Yang kedua, tumbuhan janda bolong atau monstera. Yang ketiga, tumbuhan paku. Dan yang keempat, pohon jambu biji. Yang kelima, tumbuhan sirih. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana tanaman memerlukan air, cahaya matahari, dan tanah untuk membantu pertumbuhannya. Selain itu, beberapa tumbuhan juga memerlukan hewan untuk membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama, belalang. Yang kedua, capung. Yang ketiga, kupu-kupu. Yang keempat, kumbang. Dan yang kelima, ada ulat daun. Semua hewan ini saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Mereka memerlukan air, oksigen, makanan untuk bertahan hidup serta berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, serta yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai, salah satunya adalah cacing tanah. Cacing tanah ini berperan sebagai dekomposer atau pengurai dari sisa-sisa makanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Cahayanya yang sangat terik. Kedua, suhunya yang mencapai 32 derajat Celcius. Ketiga, tanahnya sedikit kering. Yang keempat, anginnya semilir dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama, padi. Yang kedua, rumput. Yang ketiga, tumbuhan putri malu. Yang keempat, pohon kelapa. Dan yang kelima, pohon gerseng. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana tanaman memerlukan air, cahaya matahari, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama, sapi. Yang kedua, ada capung. Yang ketiga, lalat. Yang keempat, ada belalang. Dan yang kelima, ada semut. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen abiotik dan komponen biotik lainnya. Mereka juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup.
Adapun decomposer atau pengurai dari ekosistem sawah yang kita temukan adalah cacing dan jamur. Jadi kesimpulannya adalah dari pengamatan kita kali ini, yaitu di hutan dan di sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Terima kasih.